olahraga. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program TVRI Sport. Setiap episodenya kita akan membahas mengenai cabang olahraga. Nah, kali ini kita akan membahas cabang olahraga yang biasanya dikenal dengan olahraga mewah. Kira-kira olahraga apa? Nah, kita akan membahas mengenai prestasi golf menuju PON Aceh Subud. Kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Pak Jiwana Pahlawan Dana, pelatih golf tim PON Sumsel, atau biasanya lebih sering disapa dengan Coach Boy ya. Benar. Apa kabar nih Coach? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah sehat selalu. Ini tentunya luar biasa, pasti sudah sangat sibuk ya melatih atlet, tapi kita masih sempat hadir di sini ya di TVRI Sumsel. Nah, mungkin sebelum kita membahas mengenai prestasi golf dan juga persiapannya seperti apa, tapi kalau untuk di Sumsel dan juga di Kota Palembang ini bagaimana? Peminat di olahraga golf masih tinggi kah? Apalagi untuk mencari bibit atletnya seperti apa? Untuk di Kota Sumsel sekarang itu peminatnya sekarang benar-benar lebih banyak Mbak dibanding tahun-tahun kemarin. Sekarang ini lebih banyaknya di anak-anak muda, itu dari yang dari anak SMA, kuliah, sampai kerja pun udah mulai main golf sekarang. Oke, berarti peminatnya sudah banyak. Iya, udah mulai banyak sekarang. Karena kan biasanya kalau diketahui sama masyarakat awam, biasanya olahraga golf ini banyak disukai oleh orang tua ya, atau bapak-bapak, ataupun juga mungkin memang yang lebih dewasa. Berarti sekarang anak muda juga sudah banyak ya untuk olahraga golf sendiri. Nah, tapi kalau golf ini kan banyak nih variasi dan juga jenis-jenis olahraganya. Itu apa aja nih biasanya, Coach? Kalau jenis-jenisnya sih jenis turnamen mungkin Mbak ya. Turnamen lokal, nasional, dan internasional. Nah, untuk sekarang ini kebanyakan yang beginner atau amatir itu banyak mengikuti turnamen yang lokal, Mbak. Karena sekarang ini mungkin sebulan bisa 2-3 kali turnamen. Itu mereka mengincarnya untuk dapatkan hole in one. Di situ. Tapi kalau untuk atlet itu mereka jenjangnya ke nasional, kayak ke Jurnas, ke Jurda, terus Not Amatir Open ini itu udah tingkat nasional. Nah, untuk yang kita besok mau berangkat ini itu tingkat internasional yang diadakan di Sumut, di lapangan Royal Sumatera. Itu ada 10 negara yang mengikutinya. Wow, itu persiapannya juga yang diikuti dari Sumsel ini memang atlet atau seperti apa nih? Itu yang mengikuti untuk besok kita berangkat, itu sekalian kita try out dari tim atlet PON kita. Oh, baik. Ada 3 orang, seharusnya 4 orang. Dikarenakan satunya masih sekolah, dia pas tanggalnya itu berbenturan sama ujian sekolah. Oh, jadi dia cancel untuk ikut di turnamen ini. Berarti bisa dibilang sekalian untuk memang tryout persiapan untuk menuju PON ini memang targetnya luar biasa pastinya ya untuk membanggakan Provinsi Sumsel. Nah, ini kalau untuk mengenai PON sendiri ini pasti persiapannya sudah dilakukan dari jauh-jauh hari nih pastinya ya. Ini persiapannya seperti apa aja nih Coach yang dilatih untuk para atletnya? Kalau untuk kita startnya sih mulai dari bulan 1 ya Mbak ya. Itu TC berjalan Mbak. Jadi sebelum kita TC berjangka dan kita TC pusat itu dimulai Mei. Nah, untuk dari bulan April sampai bulan Januari, bulan April ini kita melakukan TC sendiri. Itu latihannya seminggu bisa 4-5 kali, Mbak. Oh, seminggu 4-5 kali. Itu dimulai memang sudah dari bulan Januari ya. Januari, dan ini kalau untuk PON akan dilaksanakan di Oktober ya, September ya? September. Wah, berarti memang sudah dari jauh-jauh hari sendiri ya. Ini sudah dilakukan pelatihan terus. Ini latihan memang dari Januari sampai sekarang masih dilakukan? Masih seminggu aktif. 4 kali ya. Ini yang biasanya diperhatikan apa aja nih Coach kalau untuk melatih para atlet ini, seperti apa aja? Terutama kita pertama kondisi fisik ya, stamina ya. Karena golf ini kan kita butuh waktu yang maksimal bermain itu sampai dengan 4 jam. Oh, ada maksimalnya maksimal waktunya bisa 4 jam. Terus dari segi pukulan itu kita perbanyak di jarak-jarak pendek Mbak, karena itu yang menghasilkan skor untuk mendapatkan skor terbaik. Oh, bukan malah yang jauh ya kayak driving itu bukan ya, malah yang pendek-pendek. Karena golf ini akurasi. Jadi semakin kita tajam pukulan kita, semakin kita mendekatkan skor. Oh, berarti yang jarak pendek ya biasanya. Jarak pendek yang terbanyak. Terus selain fisik apa lagi nih biasanya Coach? Biasanya alat nih ya, alat kan golf pasti kita tahu alatnya lumayan ya. Ini seperti apa nih? Untuk alatnya sekarang mungkin atlet ada yang sebagian udah mendapatkan support dari KONI dan sebagian masih pakai alat sendiri. Mudah-mudahan
di awal Juni ini semua atlet sudah mendapatkan alatnya, disupport dari KONI-nya. Baik ya, berarti memang ada sebagian yang sudah Iya, disupport ya. Tapi ini alat emang benar menentukan untuk hasil yang baik atau seperti apa nih Coach? Karena kan kita tahu harganya lumayan mahal nih. Iya. Kadang juga mungkin nggak semua atlet yang bisa ataupun punya ya Iya. alat-alat yang mumpuni seperti apa? Kalau untuk alatnya Mbak, memang teknologi tidak bisa dibohongin Mbak. Oke. Stick yang zaman dulu sama sekarang itu membedakan untuk akurasi sama jarak. Oh beda ya? Ya, dulu itu misalnya kita pakai pitching hanya 100, sekarang kita pakai pitching bisa sampai 130 Mbak. Menambah jaraknya sampai 30 meter. Berarti memang bukan hanya dari beda Harga, produksinya iya. aja, harga, mereknya juga, tapi memang yang penting juga teknik pukulannya Iya, ya benar, Coach tekniknya ya. juga, Tapi biasanya nih Coach, mungkin untuk masyarakat awam juga nih, Iya. kita kan taunya bentuknya kayaknya sama semua nih untuk Iya. stick golf ya. Itu sebenarnya jenis-jenisnya ada apa aja nih, boleh dijelaskan? Kalau untuk jenis sticknya itu terdiri dari wood, iron, Wood, iron, putter, ada 3 jenis lah. Tapi sekarang udah diperluas. Untuk posisi yang paling jauh itu yang dinamakan driver Mbak. oke. Yang paling jauh. Yang paling jauh, Terus driver. untuk second shot itu ada wood 3, wood 5, sama rescue. Itu untuk jarak-jarak yang tanggung, sekitar jarak 200 ke bawah sampai jarak 170. Sedangkan iron itu ada yang sekarang ini udah untuk iron 3 sama 4 itu udah jarang digunain karena digunain sama hybrid. Nah, untuk yang lebih karena sticknya benar-benar udah berpengaruh dengan jarak. Jadi 5 iron bisa mencapai jarak 200. Dulu bisa pakai 4 iron atau 3 iron. Sekarang karena sticknya udah canggih dengan menambah jarak, jadi 3 iron 4 nggak digunain lagi. Oh, Nah, baik. gitu. Terus untuk jarak selanjutnya jarak pendek seperti jarak 9 iron, pitching, sama wedge itu sangat penting karena untuk jarak dekat bola yang bisa buat berhenti. Oh, oke. Terakhir itu putter buat masukin bolanya. Putter ya. Ya, untuk itu masukin bola. benar-benar butuh feeling yang benar-benar pas. Harus dilatih. Kalau nggak dilatih karena kita mengalami gravitasi Mbak di lapangannya. Baik, Konturnya gitu. Konturnya. Berarti benar ya kalau misalnya kadang seorang pemain golf itu ada sebutannya dua ya, amatir sama profesional Ya, ya. Jadi kalau memang mau benar-benar paham dan bisa itu nggak bisa asal main-main aja ya, Ya, Coach benar. ya. Kalau misalnya mau menjadi atlet ya ada kelasnya juga Ya, ya. benar. Tapi kalau mau ahli juga bisa ya Coach ya. Karena banyak yang diperhatikan. Nah selain yang diperhatikan ini olahraga golf ini kan stick pastinya. Ya, pasti. Nah kalau fisik ini gimana nih Coach? Memang harus proporsional menentukan juga atau seperti apa nih Coach? Kalau tergantung olahraganya Mbak. Jadi Baik. kalau untuk golf ini itu dibutuhkan endurance. Apa itu Coach? Jadi ketahanan Mbak. Oh baik. Jadi nggak butuh yang namanya kalau power pasti butuh, tapi kalau untuk speed kita lari kenceng nggak terlalu, karena endurance sangat dibutuhkan. Terus untuk kita ada jadwal tuh hampir setiap hari untuk latihan fisiknya, jogging, skipping, terus latihan fisiknya itu dari main beban. Tapi kalau untuk jadwal fitnessnya itu mungkin seminggu sekali deh kita jadwalnya, gitu, Oke. untuk nambah power ya. Berarti untuk olahraga golf ini bukan hanya difokuskan untuk memukul Mukul bola aja, benar, saja ya, iya. berarti harus diimbangi dengan jogging Iya, juga, gym juga ya, Benar. karena kita mikirnya kayak pukul-pukul aja Iya, nih ya Coach beda. ya, ternyata banyak yang harus diperhatikan. Nah mungkin nih Coach, banyak misalnya masyarakat yang mau bermain golf tapi masih takut-takut nih golf. Gimana nih yang mungkin bisa diinformasikan untuk pemirsa dari coachnya sendiri seperti apa? Untuk sekarang yang pengen belajar, sekarang itu udah dipermudah semua. Dari driving yang ada sekarang itu telah menyewakan stick. Oke. Jadi untuk sewa sticknya itu bisa ditanya langsung ke pihak drivingnya, itu sekitar kalau 3 stick itu nggak salah 100.000. Terus per bolanya itu per 100 bola, kalau weekday itu 80.000, kalau weekend itu 100.000. Tapi tergantung driving. Kebanyakan driving sekarang udah ada hari-harinya, ada khusus junior, khusus ladies day, terus khusus senior. Itu mendapatkan diskon sekitar untuk ladies day itu 50%.
Kalau junior sama 50%, untuk senior itu sekitar 50% juga. Baik. Iya. Berarti yang dibilang oleh masyarakat itu kadang di olahraga golf ini dinilai sebagai olahraga mewah, ternyata tidak semahal itu ya juga coach ya. benar. Apalagi mungkin yang masih takut-takut ya, Ya, nggak apa-apa benar, ya bisa datang aja atau mungkin mau belajar mau sama coach juga Ya. boleh ya, karena biasanya ada setiap tempat Ya. itu menyediakan Pro coachnya latihan. sendiri ya untuk pro latihan. Nah kalau selain alat ini apalagi nih dan fisik juga, apa saja nih yang diperhatikan saat memukul bola golf nih? Karena kan kadang katanya, emang benar atau enggak nih coach, katanya kalau misalnya emosi malah itu pukulannya jadi lebih nggak Iya, bagus, itu benar, seperti apa? Jadi kalau golf ini benar-benar butuh ketenangan dan kesabaran, Mbak. Oke. Jadi untuk tingkat fokusnya itu kalau bisa sampai 90%. Karena sedikit pun kita meletakkan stick itu ke bola, melenceng satu arah pun itu berubah arah. Sekian arah gitu. Jadi kalau yang dibutuhkan itu ketenangan, kesabaran, dan terus untuk memukulnya itu benar-benar harus teliti dari grip, setup, sama backswingnya harus benar-benar teliti. Oke, Iya. berarti bukan hanya kefokusannya juga diperhatikan ya, butuh 90%, Iya. bukan hanya memukul-memukul saja ya Wah, coach benar, ya. Mbak. Dan juga kalau emosi ternyata memang benar ya, Iya. harus kadang kan kita orang meluapkan emosinya itu dengan memukul Iya. atau seperti apa, tapi ternyata olahraga ini malah tidak disarankan Sangat, kalau sangat emosi berpengaruh. ya. Semakin emosi semakin nggak kena kita mukul, Mbak. Oke, Gitu, seperti iya. itu ya, makin nggak kena ya. Iya, benar. Jadi memang harus diperhatikan. Iya. Nah, selain itu juga kan ini jenis-jenisnya banyak nih coach ya, ada driving, ada yang olahraga yang putter juga Iya, ya, yang putter, chipping, iron. Nah, itu seperti apa nih kalau misalnya yang lebih difokuskan untuk atlet ini yang mana latihan? Kalau untuk sekarang ini sih saya fokusnya di atlet untuk jarak-jarak pendek, Mbak, sama untuk finishing. Karena kita mukul jauh-jauh tapi jarak pendek itu 2-3 kali itu percuma, Mbak. Oh, baik. Ya, karena tingkat mereka udah tingkat yang lebih mendekatin dan masuk. Karena mukul jauh udah mereka mukul jauh semua. Jauh udah Iya, biasa ya coach ya. karena jarak pendek itu yang paling susah, Mbak. Oke, karena kan tujuan main golf itu kan memasukkan bola ke hole-nya Iya, ya. semakin dikit pukulan, semakin kita bermain bagus. Oke, nah tapi kalau setiap tempat ini kan lapangannya berbeda-beda. Iya. Tapi kadang ada juga nih masyarakat yang pemain golf profesional ini kadang ingin mengelilingi lapangan golf Iya. yang berbeda biar mendapatkan ambience-nya seperti itu. Nah kalau PON ini seperti apa nih? Lapangannya sudah bisa dilihat atau seperti apa nih coach? Kalau Atau surprise kemarin nanti nih, enggak, coach? lapangan itu kebanyakan lapangan itu memang berbeda, Mbak. Betul. Kayak kita main di Bogor, di Bandung, itu banyak kita bermain di gunung, Mbak. Kalau main di daerah pantai itu pun beda lagi. Kita ngelawan angin. Situ. Terus konturnya kalau gunung itu kontur di greennya, Mbak, naik turun. Jadi kita harus memperhatikan bertanya sama pramugari kayak itu. Kita harus benar-benar bertanya. Kalau salah kayak naik turun itu benar-benar berpengaruh. Terus untuk lapangan tersendiri itu saya belum pernah ke sana, Mbak. Cuman saya udah baca udah layoutnya, itu lapangannya tuh cukup menantang. Terus dibutuhkan akurasi yang sangat tinggi. Tidak kita membutuhkan pukul yang jauh, tapi menempatkan penempatan bola dengan yang benar, dengan yang mapping yang benar. Kita manajemen course-nya harus benar. Jadi biar benar-benar pas kita menempatkan bola, nggak sembarang pukul. Situ. Baik, berarti ini PR-nya lumayan nih coach ya, karena kan untuk lapangannya kan tempat pertandingannya nanti di Aceh ini kita belum terlalu tahu ya seperti apa ya. Jadi biasanya apa nih yang dipersiapkan nih coach? Karena mungkin kita belajar dengan lapangan yang lebih ekstrim atau seperti apa? Kalau untuk sekarang ini kita banyak bermain di ini, Mbak, fokus di lapangan. Kita belajar akurasi penempatan bola, terus jarak-jarak yang sesuai di lapangan sana kita catat. Terus kekurangnya kita balik lagi ke driving, di mana biar persentase pukulan bisa naik lagi. Oke, Situ. ya berarti memang banyak yang diperhatikan ya. Iya. Apalagi kita kurang tahu nih bagaimana lapangannya nanti itu ya juga yang memang menjadi tantangan ya. Iya, benar. Tantangan utama untuk nantinya atlet Sumsel menuju PON Aceh nanti di Sumut ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam program TVRI Sport.
Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi. Karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan balon kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program TVRI Sport dan kita masih membahas mengenai prestasi golf menuju PON Aceh Sumut dan juga kita masih bersama narasumber kita ada Coach Boy atau Pak Jiwana Pahlawandana, pelatih golf tim PON Sumsel. Nah, menariknya mungkin setiap lapangan golf tadi kita sudah sempat bahas sedikit bahwa memang setiap lapangan itu berbeda, lokasinya juga berbeda di pantai ataupun di tempat-tempat yang lainnya juga. Nah, tapi kalau jadi nanti kalau misalnya ikut turnamen ataupun juga PON nantinya itu diperbolehkan atletnya untuk melihat atau seperti apa nih biasanya Coach? Melihat lapangannya untuk menilai itu apa semua seperti apa? atlet diperbolehkan Mbak. Itu ada 1 hari untuk practice round untuk timnya. Jadi ada yang bisa practice round kelang sebelum itu 3 hari diperbolehkan. Cuman kita dikasih untuk officialnya itu 1 hari. Oh, baik, Ya. berarti memang ada diberikan waktu ada. ya untuk mappingnya ya. Ya. Jadi tahu nanti waktu pertandingan itu seperti apa lapangan golfnya. Ya. Nah, tapi kalau untuk turnamen kan biasanya tentunya sambil mengasah dan juga melahirkan atlet-atlet baru. Nah, kalau untuk turnamen di Sumsel ini seperti apa Coach? Masih kurang atau bagaimana nih? Kalau untuk turnamen di Sumsel ini Mbak, yang lokalnya itu cukup banyak Mbak. Tapi kalau untuk turnamen yang untuk atlet khususnya itu untuk di lokal itu jarang Mbak yang mengikuti. Tapi kebanyakannya itu di luar kota. Kebanyakan Jabodetabek. Jabodetabek Khusus yang untuk banyak, atlet-atletnya. Oke, itu khusus atlet ya. Iya. Berarti memang kalau di Sumsel nih ada, cuman masih agak kurang ya. Tapi banyak nggak nih untuk atlet-atlet Sumsel yang memang sengaja diikutkan turnamen di Jabodetabek misalnya, biar lebih melatih skill lagi? Iya.
Kalau untuk selama ini sih kebanyakan itu ada yang melakukan dengan biaya sendiri, karena untuk PGI kemarin baru terbentuk yang diketuai oleh Pak Syariat Usman. Ini mulai aktif Mbak, jadi beliau ini sangat support untuk atlet-atlet Sumsel. Makanya kita besok sama yang di Batam itu udah termasuk dua kali turnamen. Kedepannya itu semakin banyak yang harus diikutin, karena beliau udah janji bahkan mencari atlet-atlet untuk membawa nama Sumsel lebih baik. Baik, berarti makin banyak diikuti turnamen, lagi atletnya juga makin lebih terasa ya. Benar. Jadi kalau ikut perlombaan ataupun pon nantinya udah nggak gugup lagi ya, tentunya benar, coach ya. Berarti memang turnamen itu menentukan juga, apalagi siapa tahu nanti di dekat-dekat nanti setelah Lebaran ini biasanya rame nih coach, ada turnamen atau seperti apa nih di Sumsel? Kalau untuk sementara ini untuk turnamen lokal itu belum ada Mbak, tapi mungkin setelah bulan depan itu mulai ada. Situ. Halal bihalal biasanya, turnamen halal bihalal. Baik. Terus tapi seterusnya itu tiap bulan ada. Oke, tiap bulan harusnya ada ya. Apalagi ingin melahirkan atlet-atlet kebanggaan Sumsel. Untuk lokal. Tapi kalau untuk turnamen Kejurnas, Kejurda itu PGI Pusat itu mengadakannya untuk junior sama amatir mungkin bisa sebulan 2-3 kali Mbak. Gitu. Baik, sering juga ya berarti ya. Nah tapi coach, misalnya ini mungkin olahraga golf ini kadang terfokusnya hanya di kota-kota saja, di kota Palembang nih khususnya. Tapi untuk di Sumsel ini seperti kabupaten kota lainnya ini ada juga peminat golfnya atau seperti apa nih? Kalau untuk di kabupaten lain kayak Pali, Prabu Muli, terus Tanjung Inem itu mereka sering ngadain Mbak, karena mereka kan ada lapangan kan. Betul. Tapi untuk intern aja yang di sana gitu. Tapi enggak, untuk atletnya mereka ada, tapi tidak mengikuti yang turnamen di luar, hanya yang dari PTBA yang mengikuti dari luar. Itu ada 2 tuh nggak salah pemainnya. Baik, berarti memang belum terlalu melahirkan atlet ya, atau seperti apa, karena lebih intern masing-masing ya coach ya. Karena kan kita taunya mungkin banyak juga masyarakat lapangan golfnya di Palembang mungkin taunya hanya beberapa, ternyata juga di kabupaten kota itu ada ya, dan bahkan juga nggak kalah bagusnya ya di kota Palembang. Nah misalnya nih coach, yang paling diperhatikan untuk bermain golf ini seperti apa? Selain juga amarah kan, nggak boleh lagi emosi. Ini yang lebih diperhatikan lainnya apa nih? Mungkin untuk amatir ataupun juga profesional nih apa nih coach? Utama sih Mbak, kalau kita pengen bermain tuh pasti ya alat ya. Terus perlengkapannya, terus apa? Kalau untuk amatir yang baru belajar itu benar-benar harus siap dulu minimal 1 atau 2 bulan mempunyai fundamental yang bagus, baru bisa turun lapangan. Gitu. Nggak bisa langsung turun lapangan Mbak, karena butuh perawatan yang cukup mahal di lapangan golf, karena kita kalau kayak di Jakarta kita menginjak rumput salah aja itu kena sanksi biasa, kena teguran. Gitu. Baru tahu juga tuh coach. Ada tuh Mbak. Berarti mungkin banyak sekarang tuh untuk amatir lebih fokus ke driving aja ya, tapi turun ke lapangan masih belum berani ya. Harus dikawal Mbak sama pelatih. Harus dikawal. Biar dia tahu kan peraturannya, cara bermainnya. Karena di lapangan itu banyak halang rintang Mbak, dari kolam, dari bunkernya, terus pohon-pohon, butuh pengarahan dari pelatih. Baik, nggak sembarangan berarti ya. Tapi kalau misalnya mau mulai, mau belajar berarti lebih enak tuh ke driving dulu bener. Ya. Baik, berarti ke driving dulu ya. Nah misalnya nih coach, fisik pastinya harus mumpuni juga. Tapi kalau misalnya untuk profesional itu memang untuk atlet nih, itu memang lebih diwajibkan atau seperti apa coach untuk atlet golfnya sendiri? Kalau untuk udah masuk profesional Mbak, itu latihannya mungkin bisa dari pagi sampai ke sore Mbak. Wow. Itu udah beda kelas. Beda kelas ya. Kalau atlet mungkin masih bisa pagi sore. Kalau untuk pro udah sehari-hari memang di sana dia. Baik. Tapi maksudnya lebih badannya profesional juga harus menentukan juga atau seperti apa nih? Ya kalau golf sih semua postur tubuh itu bisa semua Mbak. Tidak ada yang nggak bisa, baik itu dari yang semua postur yang bawah satu enggak. Karena golf ini mempunyai karakter masing-masing.
di situ. Karakternya masing-masing ya, nggak sembarangan juga ya. Berarti untuk yang diperhatikan memang untuk memukulnya. Nah tapi kalau misalnya nih, mungkin Kiki juga sih masih takut-takut ya untuk turun ke lapangan nih, Coach. Yang diperhatikan mungkin lebih memasukkan bola saja ataupun juga hole in one. Nah tapi kalau misalnya mau lebih profesional lagi, seorang amatir itu memang harus menggunakan coach atau seperti apa nih? Kalau atlet memang harus menggunakan pemain profesional biar dia terarah bermainnya. Terus apapun yang dilakukannya itu nggak asal latihan. Jadi kalau ada pelatih di sampingnya, dia diprogram sesuai apa yang dibutuhkan dia. Nggak sembarangan ya. Nah tapi biasanya selain alat golf itu kadang lihat pemain golf ini menggunakan sarung tangan juga ya. Itu gimana sih Coach? Memang dianjurkan atau nggak harus juga sih punya? Seperti apa? Kalau sebenarnya sih Mbak, tergantung feelingnya Mbak. Tapi itu sudah wajib bermain pakai sarung tangan. Tapi wajib, ada kebanyakan orang itu karena kebiasaan, terus biasanya dia nggak sarung tangannya licin, nah jadi dia kebiasaan nggak pakai sarung tangan. Tapi semua pemain itu rata-rata bermain pakai sarung tangan. Sebenarnya karena feel-nya Mbak. Iya. Itu untuk menjaga ini juga nggak Coach? Atau apa ya? Pertama biar nggak licin ya? Atau menjaga engsel juga nih atau gimana? Ya satu itu Mbak. Nah, jadi sarung tangan itu sangat penting Mbak pada saat kita hujan. Dia biar sticknya nggak licin. Terus mungkin salah satunya ya untuk style ya, golf itu style. Karena mereka kayak semua pemain itu dari brand-brandnya tuh memang berbeda semua. Baik ya. Nah tapi misalnya nih Coach, kadang kan kita melihat kalau olahraga itu golf misalnya, apalagi yang sudah turun ke lapangan itu biasanya ada apa ya pemandunya ya. Nah itu memang juga bisa menentukan untuk kita memasukkan bola ke hole atau seperti apa nih? Ya, kalau untuk arahan atau bagaimana? Kalau untuk bermain di lapangan, semua pemain butuh itu pemandu atau caddy. Karena kita kan tidak mengatur konturnya. Mereka lebih paham karena mereka setiap hari di lapangan. Itu baik pemain pro atau amatir ya harus butuh. Harus butuh ya. Jadi lebih memberikan arahan ya. Ini lapangannya seperti ini, bagaimana yang harus dilakukan. Karena kan banyak masyarakat yang taunya mungkin cuman untuk mengarahkan saja ataupun juga membantu yang soalnya kan lapangan golf luas ya Coach ya. Karena kita nggak tahu nanti kesasar ya. Nah Coach tentunya bagaimana nih harapannya untuk atlet Sumsel juga menuju PON nantinya di bulan September untuk prestasinya seperti apa? Harapan saya sih semoga tim PON Sumsel 2024 ini mereka bekerja sama dengan baik dan selalu kompak dan mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan prestasi serta medali di PON Aceh Sumut September nanti ya. Targetnya apa nih Coach? Targetnya sih saya sama tim itu mendapatkan medali. Cuman nggak tahu perak atau emas itu kita berdoa di situ aja Mbak. Baik. Ya, pokoknya targetnya yang terbaik. Targetnya yang terbaik Mbak. Ini nanti berapa total atlet yang akan diberangkatkan? Atlet yang diberangkatin itu ada 4 orang Mbak. Ada 4 orang ya. Baik. Kita harapkan juga ini yang sudah dilatih oleh Coach Boy ini sudah dari bulan Januari ya Coach ya. Ini nantinya sampai September nanti pastinya makin banyak lagi olahraganya dan juga makin banyak lagi latihannya. Kita harapkan juga bisa membanggakan Sumsel ya tentunya untuk prestasi golf yang akan nanti dilaksanakan di Aceh Sumut di bulan September mendatang. Baik, terima kasih untuk Pak Jiwana Pahlawan Dana Coach Boy ya sudah hadir. Ini pelatih golf tim PON Sumsel yang sudah hadir walaupun ini kesibukannya luar biasa nih ya. Ini setelah ini langsung lanjut lagi ya. Setelah ini langsung lanjut lagi ke lapangan untuk memberikan pelatihan untuk para atletnya. Kita harapkan juga coachnya juga sehat-sehat dan juga atletnya juga tetap semangat ya. Terima kasih ya Coach ya. Baik pemirsa, demikianlah TVRI Sport kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Indonesia.